Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab kalor, bersama dengan Ibu. Sebelum belajar tentang kalor, coba perhatikan video berikut ini. Nah, dari video tersebut merupakan mobil yang sedang berjalan. Pasti kalian pernah kan melihat secara langsung sebuah mobil yang berjalan di jalan raya? Pasti pernah kan? Di sini, Ibu mau tanya, kira-kira mobil tersebut yang terus-menerus digunakan, performa mesinnya akan menurun atau tidak? Jawabannya, mobil yang digunakan secara terus-menerus, performa mesinnya akan mengalami penurunan. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi jika suatu mobil tidak menggunakan mesin pendingin. Karena itu, mobil harus dilengkapi alat pendingin mesin yang digunakan untuk menyerap panas atau kalor. Hingga mobil tersebut akan tetap baik performa mesinnya. Berbicara tentang kalor, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan energi panas suatu benda. Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, kalor itu sendiri dapat menyebabkan perubahan pada benda. Yang pertama, perubahan suhu. Yang kedua, perubahan wujud. Yang ketiga, perubahan ukuran atau pemuaian. Pada perubahan suhu, kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu benda dapat dirumuskan dengan Q sama dengan MC delta T, di mana Q merupakan kalor, satuannya Joule atau kalori, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, C kalor jenis benda, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu atau satuannya derajat Celcius. Nah, perlu kalian ketahui bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. C air atau kalor jenis air sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius atau sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Selain dapat menyebabkan perubahan suhu, kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud pada benda. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat antara lain melebur atau mencair, menguap, membeku, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Atau kalian bisa melihat gambar bagan berikut ini. Berikut merupakan gambar bagan perubahan wujud zat, di mana melebur atau mencair
merupakan perubahan wujud zat padat menjadi cair. Menguap merupakan perubahan wujud zat cair menjadi gas. Mengkristal merupakan perubahan wujud zat gas menjadi padat. Membeku merupakan perubahan wujud zat cair menjadi padat. Mengembun merupakan perubahan wujud zat gas menjadi cair. Dan menyublim merupakan perubahan wujud zat padat menjadi gas. Nah, apakah untuk perubahan wujud juga menggunakan rumus yang sama, yaitu I sama dengan MC delta T? Di sini, untuk kalor yang menyebabkan perubahan wujud pada benda, rumusnya tidak sama dengan I sama dengan MC delta T. Ketika yang terjadi melebur atau mencair, maka I sama dengan M kali L. Dan menguap menggunakan rumus I sama dengan M kali U, di mana L sama dengan kalor lebur, satuannya Joule per kilogram, dan U merupakan kalor uap, satuannya Joule per kilogram. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius. Dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, maka tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan kalori dan juga dalam joule. Di sini kita dapat menuliskan diketahui M masanya 100 gram dijadikan kilogram, jadi 0,1 kilogram. Hati-hati dengan satuan. C. 1 kalori per gram derajat Celcius dijadikan Joule per kilogram derajat Celcius menjadi 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T 60 derajat Celcius. Dari mana? 80 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius. Hi-nya ditanya, berapa? Dari sini kita dapat mencari Hi dengan rumus Hi sama dengan MC delta T. M-nya 100 gram, C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius, delta T-nya 60 derajat Celcius, sehingga mendapatkan 6000 kalori. Dan juga ditanyakan dalam bentuk Joule, maka M-nya 0,1 kilogram, C-nya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T-nya 60 derajat Celcius, sehingga mendapatkan 25.200 Joule. Selanjutnya yaitu pemuaian. Setiap benda akan mengalami pemuaian atau pertambahan ukuran saat dipanaskan. Pada pemuaian meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Di mana pemuaian panjang atau pertambahan panjang dengan rumus delta L sama dengan L0 alfa kali delta T. Di mana delta L sama dengan pertambahan panjang, satuannya meter, L0-nya panjang awal atau meter, alfanya merupakan koefisien muai panjang per derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu atau derajat Celcius.
Celcius. Selanjutnya, pertambahan luas atau muai luas. Dengan rumus delta A sama dengan A0 beta delta T. Delta A sama dengan pertambahan luas meter persegi, A0-nya luas awal meter persegi, dan beta merupakan koefisien muai luas atau derajat per derajat Celcius. Selanjutnya, pertambahan volume atau muai volume, yaitu delta V sama dengan V0 gamma kali delta T, di mana delta V merupakan pertambahan volume meter kubik, V0 sama dengan volume awal meter kubik, dan gamma merupakan koefisien muai volume per derajat Celcius. Untuk kalian ingat bahwa nilai beta sama dengan 2 kali alfa dan nilai gamma sama dengan 3 kali alfa. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Contoh, sepotong besi panjangnya 1 meter dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 125 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, hitunglah pertambahan panjang besi. Dari sini kita dapat menuliskan diketahui L0-nya 1 meter. Delta T-nya 100 derajat Celcius. Dari 125 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius mendapatkan delta T sebesar 100 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 11 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, maka kita dapat menuliskan alfa yaitu sebesar 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ditanyakan, hitunglah pertambahan panjang besi sehingga muai panjang. Delta L-nya berapa? Delta L sama dengan L0 alfa delta T. L0-nya 1 meter. Alfanya 11 kali 10 pangkat min 6. Delta T-nya 100. Dari sini kita harus teliti bahwa satuannya udah betul kan? Nah, tinggal menghitung berapa. Delta L-nya sama dengan 11 kali 10 pangkat min 1 mm atau delta L sama dengan 1,1 mm. Ketika dipanaskan, sehingga pertambahan panjangnya sebesar 1,1 mm. Misal, kalau ditanyakan panjang akhirnya berapa, jadi kita tinggal menambahkan L0-nya, L awal, ditambah pertambahan panjang atau delta L-nya berapa. Selanjutnya, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 2 nomor. Yang pertama, tentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air sebanyak 2 kg dari suhu 20 derajat Celcius hingga mencapai titik didihnya, yaitu 100 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air 4,2 kJ per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini kalian harus menentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air. Nomor 2, sepotong logam yang mempunyai panjang 100 cm dan suhu awal 30 derajat Celcius dipanaskan sampai 130 derajat Celcius. Berapakah pertambahan panjang logam itu jika koefisien
muai panjangnya 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, ditanyakan muai panjang atau delta L. Di sini kalian harus berhati-hati terhadap satuan. Harus diteliti terlebih dahulu satuannya sebelum mengerjakan. Petunjuk pengerjaan tugas. Kerjakan tugas di buku tulis kalian, difoto atau di-scan, dikirim melalui Google Form yang linknya nanti dikirim melalui Esmatus. Paling lambat tugas dikumpulkan hari Minggu 15 November 2020 pukul 23.59 WIB. Selamat mengerjakan. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke Ibu melalui WhatsApp yang udah kalian punya. Cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.